Oke, perkenalkan nama saya Yuliantri Aulia. Baik, pada kali ini saya akan membuat dan menjelaskan apa itu jurnal, buku besar, juga neraca saldo. Pertama, jurnal akuntansi adalah seluruh transaksi keuangan yang dicatat dalam sebuah jurnal. Idealnya jurnal akuntansi dibuat dengan memasukkan informasi dari penerima kas, penjualan, faktur, dan sumber data lain yang menunjukkan transaksi keuangan. Dan yang kedua, secara teknis, buku besar berisi kumpulan data transaksi histori yang termasuk di jurnal umum dan juga jurnal khusus. Dan yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Nah, baik. Untuk contohnya, kita langsung pembuatan jurnal aja kali ya. Oke. Pertama di sini aku udah ada sebenarnya. Hmm, di sini ini udah lengkap sebenarnya. Tapi aku pengen nunjukin nih di cara buatnya ini semua tuh gimana. Tuh. Dan aku kayaknya udah bikin yang baru deh. Nih. Nah, di sini kita masukin aja ke soal selanjutnya yang ada di sini. Membeli peralatan kantor secara kredit senilai 5 juta udah, terus membayar asuransi untuk 3 bulan ke depan senilai 1.800.000. Berarti setelah perlengkapan ini ada asuransi dibayar di muka, oke? Asuransi dan di bawahnya itu kas. Ini, oke, alat bantu database, terus asuransi, dan di bawahnya ada kas. Senilai berapa nih? 7.800.000. Wait. Di sini kas 1.800.000. Oke. 1 juta. Gue pakai account-nya. Oke, sama di sini juga. Membayar asuransi. Oke, di sini salah ya, bukan beban asuransi, tapi asuransi diterima di muka. Dibayar di muka. Nah, di sini juga di alat bantunya. Nih, dari perlengkapan kita isi. Jangan lupa juga di akun full diisi di sini. Di situ ada perlengkapan. Dan di bawahnya ada kas. Oke, dan di sini membayar asuransi di eh, sesuaiin aja akun kas. Oke, gini. Dan untuk transaksi selanjutnya itu ada menerima kos. Berarti ini pendapatan ya. Kalau membayar berarti eh, kas dan pendapatan jasa. Oke, kita pastikan dulu. Ini di sini. Share. Di situ dulu ya. Pendapatan diterima di muka, oke. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak tinggal disesuaikan dan dimasukin aja gitu loh. Di mana soalnya minta kita tinggal catat aja di jurnalnya dan juga jangan lupa untuk disesuaikan di akun fullnya dan keterangannya juga harus diisi gitu. Debit kreditnya usahakan juga harus sama dan harus balance kayak gini. Ini udah balance, sudah di sum, sum if itu hasilnya F3 F27. Nah, aku pengen nunjukin nih gimana cara membuat buku besar menggunakan pivot table. Kalau buku besar jurnalnya kan kita bisa buat sendiri ya, kayak tinggal dicatat aja sesuai dengan transaksinya. Oke, sekali lagi deh. Ini ada di sini. Oke, share. Berarti ini pendapatan jasa. Di sini ada pas. Harus kita pastikan lagi. Oke, oke, kebalik ya. Kas dan pendapatan diterima di muka. Oke, right. Ini kas, sini ada kas, dan di sini ada pendapatan.
Oke, pendapatan diterima di muka agak susah ya carinya. Senilai 15 juta. Kita panjangin aja dulu. Senilai ini 15 juta. Duanya juga 15. Ini udah bagus sih. Oke, kita pakai accounting di sini. Juga di accounting. Oke, pendapatan ya. Pendapatan diterima muka. Jangan lupa sesuaiin lagi di akun fullnya buat kita untuk membuat si buku besar ini. Oke, kita lihat ya. Sesuaiin aja sama yang aku udah buat ini. Itu kayak tinggal disesuaiin aja gitu loh di sini. Karena juga ini hasilnya udah sama. Hmm, misalnya nih kayak membayar kas untuk beban lain-lain. Berarti itu kan beban utilitas ya, beban utilitas dan di kas gitu loh. Terus untuk utang usaha gitu, eh, membayar utang pada kreditur senilai 5 juta. Itu tuh masuknya pelunasan utang. Dan yang ketiga itu beban atau upah gaji. Berarti dia membayar beban karyawannya. Masukin beban aja di sini. Ini kan kayak tinggal diklik gitu doang. Kalian tinggal cari what you need gitu ya. Ini ada upah dan di bawahnya itu ada kas gini doang. Nah, itu. Dan yang selanjutnya itu ada prefer, yaitu menarik kas untuk kepentingan pribadi. Itu less soalnya. Dan tinggal dicatat aja deh di sini. Gitu. Nah, kita lanjut aja ke buku besarnya. Kayak gini. Kalian tinggal nge-drag semuanya, maksudnya di kopas aja. No, di copy aja gini. Terus kalian masuk di pivot table. Yap. Oke. Tadi di insert terus masukin di pivot table ya. Nah, pertama itu tanggal yang kita butuhkan. Terus itu ada debit kredit pastinya. Dan ada juga akun full. Nah, ini tuh udah masuk dalam uh, buku besar. Dan jangan lupa ya, akun fullnya dipindahin ke filter. Nah, gini, kalau mau cari kasnya nih, tinggal kas, oke, udah kas. Mau bikin apa lagi nih selanjutnya? Kayak misalnya perlengkapan, tinggal di copy, terus pindahin di sini, Ctrl V, muncul, terus kalian cari deh apa yang mau kalian bikin. Piutang usaha. Nah, muncul piutangnya. Oke, selanjutnya lagi, kita copy lagi aja. Ctrl V. Nih, gini. Sebenarnya menggunakan pivotable ini lebih memudahkan ya, tapi tetap ada kekurangannya pastinya. Ini kita masukin perlengkapan. Oke, udah gitu tok. Ya, maksudnya udah gitu aja gitu. Kayak tinggal kalian copy, kopas dan jadi. Terus kita lanjutin lagi selanjutnya ada supaya lebih paham ya. Ctrl C. Nah, di sini Ctrl V. Nah, gini doang. Kan maunya apa gitu loh. Ini. Oke, naikin. Nah, ini kan sudah perlengkapan asuransi. Oke, udah gini doang. Mau lagi, kita bikin lagi. Ctrl C, Ctrl C. Cari, jangan asuransi. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, udah gitu aja nih ya. Aku udah bikin dan jadinya tuh kayak gini. Nah, ini tadi aku udah bikin. Ini udah keseluruhannya dari transaksi di jurnal. Sebenarnya jurnal dan buku besar itu sama aja, cuma kayak buku besar itu lebih terperinci gitu loh. Kayak misalnya apa yang ada di jurnal itu sama kayak yang ada di buku besar. Nah, sesuai dengan penjelasan pertama tadi. Selanjutnya kita bakal pindah ke neraca saldo. Oke, baik. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membuat neraca saldo dari buku besar yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi pertama-tama
kita pilih nih, aku pilihnya kan akun full, terus aku Ctrl C di Kompas, pindahin ke sheet 3. Terus aku Ctrl C, ini. Terus setelah itu, hmm, aku pindahin akun full itu di atasnya tanggal. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya sebelumnya tadi tuh aku udah bikin keterangannya. Terus aku pindahin ini, aku masukin yang saldo debit sama VO1. VO1 itu maksudnya saldo kredit. Nah, untuk nyarinya itu kalian tinggal ke pivot table analyze, terus ke file item and set. Terus kalian pilih calculated file. Mohon maaf sebenarnya tadi aku lupa record. Jadi aku bakal buat kayak contoh buat ada sum of saldo debitnya. Nah, misalnya nih kalau saldonya lebih besar daripada debit, nah kita bikin aja deh dulu saldonya. Misalnya kan saldo debit tuh, saldo debit. Nah, misalnya di sini masukin aja if dalam kurung debit, jika debit lebih besar daripada kredit, oke, maka debit debit itu mengurangi kredit dengan 0. Nah, gini. Tinggal di oke aja gitu. Nanti muncul sum of saldo debit. Nah, sebaliknya nih kalau kita mau bikin saldo kredit. Nah, itu tuh tinggal di eh, balik aja. Jadi di sini itu kredit, kredit, di sini itu debit. Jadi jika saldo kredit lebih besar daripada debit, maka kredit itu dikurangi debit. Sorry, dikurangi debit. Ini. Nanti tinggal di okein aja, terus muncul sum of saldo kredit. Tapi aku tadi kelupaan naruhnya jadi file 1. Oke, terus selanjutnya udah gini nih, kita ke kas, dipilih, pencet kanan, setelah itu expand collapse. Nah, nanti pilihnya collapse entire file. Pilih yang ini. Nah, gini, jadi deh baca saldonya. Terus di sum aja, sum sama dengan sum, pilih sum, track all of this. Ini 49. 49, terus di sini juga sama dengan sum. Hasilnya harus balance, pastiin. Kalau nggak ada yang balance, berarti kita cari letak kesalahannya. Nah, selesai. Oke, jadi hasilnya itu kayak gini kurang lebih. Untuk pembuatan buku besar, neraca saldo, dan juga jurnalnya. Terima kasih. Tapi sebenarnya kalian bisa juga desain dari warnanya kayak gimana.